Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudara-saudara dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, kita mengambil satu hikmah kehidupan dari apa yang terjadi kepada seorang anak yang telah membaktikan hidupnya untuk ayahandanya. Ia rawat ayahandanya di masa tua sampai ajal menjemputnya. Lalu ia lakukan kewajiban untuk mentajhis sampai selesai, kemudian ditambah dengan ritual sebagai tradisi kebaikan yang pahalanya semuanya dihadiahkan untuk almarhum ayahandanya. Beberapa waktu kemudian, di dalam tidur, ia didatangi oleh ayahandanya. Di dalam mimpi ia melihat ayahandanya menyatakan sesuatu. Nak, pergilah engkau ke suatu tempat, masuklah engkau ke desa ini, lalu telusuri gangnya sampai engkau menemukan sebuah batu. Di balik batu itu ada uang 100 dirham. Tapi tidak ada barakah, nak. Pesan di dalam mimpi ini terngiang bagi yang bersangkutan, sehingga ia antara mau dan tidak mau untuk mengambil uang sebagaimana pesan di dalam mimpi. Tetapi satu kata yang memberatkan, tidak ada barakah, walaupun nominalnya adalah 100 dirham. Ia abaikan pesan itu karena tidak ada kata barakah. Keyword ini menjadi penting bagi yang bersangkutan, sehingga pada malam selanjutnya kembali ia didatangi oleh orang tuanya di dalam mimpi. Persis sebagaimana malam pertama, pesan ayahandanya di dalam mimpi, datanglah engkau ke suatu desa, masuklah ke perkampungannya, sampai engkau menelusuri dan engkau ketemu dengan satu batu besar. Di balik batu itu ada uang 10 dirham. Tapi tidak ada barakah, nak. Nominal sudah mulai berkurang, tetapi kata kunci barakah menjadi penting baginya. Tetap ia tidak hiraukan, tidak gubris itu pesan. Sampai pada malam ketiga, kembali ia didatangi oleh orang tuanya dengan pesan yang sama seperti malam pertama dan kedua. Nak, datanglah engkau ke satu desa dan masuklah ke perkampungannya, telusuri sampai engkau ketemu dengan satu batu. Di balik batu itu ada uang 1 dirham, tetapi barakah, nak. Kata barakah inilah yang membuat yang bersangkutan bergegas untuk memenuhi panggilan ayahandanya sesuai di dalam mimpi. Lalu berangkatlah keesokan harinya. Anak ini masuk ke satu desa, menelusuri perkampungannya sampai ketemu dengan satu batu sebagaimana yang ditunjukkan ayahandanya di dalam mimpi. Benar, di balik batu itu ada uang 1 dirham. Sambil berdoa, mudah-mudahan barakah, ia bersyukur kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian ia ambil uang itu, disimpanlah dengan rapi di sakunya. Seraya bersyukur kepada Allah, ia pergi meninggalkan tempat itu. Sekeluar ia dari perkampungan menuju jalan besar, ia bertemu dengan seseorang yang memegang 2 ikan besar di tangan kanan dan kirinya. Orang ini menyatakan, siapa yang bisa memenuhi hajatku untuk membeli 2 ikan besar ini cukup dengan 1 dirham. Aku doakan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah. Anak ini muncul rasa empatinya kepada orang yang di seberang jalan memegang 2 ikan besar, hanya membutuhkan 1 dirham untuk memenuhi kebutuhannya. Dikeluarkanlah uang satu-satunya dari sakunya, 1 dirham atas wangsit pesan di dalam mimpi dari ayahandanya yang ia dapati. Diberikanlah uang itu. Terima kasih, nak, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Amin. Maka anak ini pulang bukan membawa 1 dirham, tetapi pulang ke rumahnya membawa 2 ikan besar.
Bismillah, satu ikan ia iris untuk ia jadikan menu hari itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah ia iris ikan itu, dari perut ikan itu ada satu yakut min zabarjat. Ada satu barang antik, mangkok yang luar biasa terbuat dari zamrud. Kaget luar biasa. Subhanallah, ia katakan, ada zabarjat ini, ada yakut min zabarjat. Kita nggak ngerti terhadap barang ini. Baiklah, kita selesaikan dulu pekerjaan untuk membuat menu masakan hari ini. Setelah ini semua selesai, aku berikan yakut ini kepada orang yang ahli, dan satu-satunya yang ahli pada saat itu adalah pihak istana. Dibawalah barang ini ke pihak istana, dan ternyata setelah disuguhkan ke pihak istana, luar biasa, original, memang asli barang ini. Lalu ia dihadiahi dengan 2 kantong dirham. 1 kantong dirham itu berisi antara 1.500 sampai 2.000 dirham. Ia dihadiahi 2 kantong dirham. Subhanallah. Lalu pihak istana menyatakan, barang ini ada pasangannya. Seandainya engkau bisa mendatangkan pasangan daripada yakut ini, Anda akan diberikan lagi 3 kantong daripada dirham. Sekali lagi, 1 kantong dirham berisi antara 1.500 sampai 2.000 dirham. Teringatlah anak ini bahwa 1 ikan masih belum ia iris berada di dapur rumah dia. Dia berjanji, baik, insya Allah akan saya penuhi 1 lagi yang masih belum kami buka. Lalu pulanglah ia ke rumahnya, diirislah 1 ikan yang masih tersisa, dan ternyata benar di dalam perut ikan itu ada lagi 1 yakut min zabarjat, barang antik yang luar biasa. Subhanallah, dia menyatakan takjubnya kepada Allah sang pencipta subhanahu tabaraka wa ta'ala. Setelah ia menyelesaikan untuk membuat menu masakan daripada ikan yang tersisa, ia pergi kembali ke istana menyuguhkan yakut yang tersisa. Benar, sesuai janji daripada istana, ketika ia bisa mendatangkan pasangan daripada barang antik ini, ia akan diberikan hadiah 3 kantong lagi. Subhanallah, perasaan dengan kata kunci barakah ini menjadi penting, saudaraku dan para pecinta. Walaupun yang didapat ia cuma 1 dirham, lalu ia bersyukur kepada Allah, menerima dengan pandum yang Allah berikan sebagai rizkinya. Ia bersyukur, kemudian ia berempati kepada sesama. Ada orang yang lebih membutuhkannya, kemudian ia berikan, dan ternyata memberikan hikmah yang luar biasa. Kita hitung 1 dirham berbuah menjadi 5 kantong dirham yang isinya kurang lebih antara 8 sampai 10.000 dirham. Subhanallah, keberkahan jadi penting bagi kehidupan kita. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menebarkan salam dan keberkahan untuk sesama, dan tentu kita ingin mendapatkan keselamatan dan keberkahan di setiap waktunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita, anak-anak kita, keluarga, dan orang terkasih daripada kita. Hikmah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa yang ingin kita raih dan kita gapai adalah keberkahan, rahmat, dan keselamatan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.